Jumpa lagi pada sesi kedua, pembahasan tentang asas-asas atau dasar-dasar hukum tata negara. Pada sesi ini saya akan menyampaikan secara ringkas tentang azas-azas tata hukum tata negara maksudnya. Oke, jumpa lagi. Oke, jumpa lagi. Oke, jumpa lagi pada sesi kedua mata kuliah. Oke, jumpa lagi pada sesi kedua pembahasan tentang azas-azas hukum tata negara. Kita akan membahas dan berdiskusi tentang azas hukum tata negara. Yang pertama adalah azas negara kesatuan, ya. Negara kesatuan itu adalah suatu bentuk negara di mana untuk mengatur daerah berada di tangan pusat. Terdapat hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala negara dan konstitusi hanya tunggal di dalam dan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, azas hukum negara kesatuan itu adalah desentralisasi. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau kita memahami konsep desentralisasi merupakan salah satu azas pemencaran kewenangan pada negara kesatuan dan itu dilakukan oleh bangsa Indonesia. Desentralisasi juga melahirkan daerah-daerah otonom, makanya dikenal dengan daerah otonomi atau otonomi daerah. Nanti teman-teman juga akan membahas lebih spesifik tentang pembahasan spesifik tentang otonomi daerah itu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang otonomi daerah, kita akan berbicara tentang kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur, mengolah pemerintahannya sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita membaca misalnya tentang otonomi daerah di beberapa wilayah di Indonesia ini seperti Aceh, lalu kemudian Yogyakarta dan Papua mendapatkan sesuatu hal yang spesial, ya. Dalam hal ini dikenal dengan istilah otonomi khusus. Riau pernah memperjuangkan untuk menjadi daerah otonomi khusus, tetapi sampai saat ini statusnya hanya tetap sebagai daerah otonomi, tidak masuk ke wilayah otonomi khusus. Nah, yang kedua, dekonsentrasi. Ya, dekonsentrasi ini adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Jadi pada hakikatnya gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, kalau kita baca tentang undang-undang pemerintahan daerah. Nah, intinya urusan pemerintah dengan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah itu disertai dengan anggaran, ya. Nanti kita mengenal istilah anggaran pendapatan belanja daerah, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu tetap dikoordinasikan, biasanya disampaikan melalui jalur koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian yang ketiga, ada istilah tugas pembantuan, ya, penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, ya. Urusan pemerintah ini, memerintah pelimpahan dari pusat kepada daerah. Itu azas pertama hukum tata negara itu tentang azas negara kesatuan. Azas kedua adalah azas negara hukum. Nah, unsur dalam negara hukum itu adalah adanya hubungan yang memerintah dengan yang diperintah. Nah, yang memerintah itu ya pemerintah, yang diperintah itu adalah warga negara. Yang intinya tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang objektif yang juga mengikat pemerintah itu sendiri.
Nah, norma objektif ini disebut dengan hukum tidak hanya memenuhi persyaratan secara formal, namun secara substansi yang pada intinya harus adil dan responsif. Nah, ada beberapa alasan negara dijalankan mesti berdasarkan hukum. Yang pertama adalah tentang kepastian hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang kepastian hukum, banyak perdebatan para ahli lebih mengutamakan kepastian hukum atau keadilan. Sebagian pendapat para ahli lebih mementingkan kepastian hukum, tapi sebagian lagi mengharapkan adanya keadilan. Karena dua hal ini adalah sesuatu hal yang salah satunya harus lebih didahulukan gitu ya. Apakah kepastian hukum dulu atau keadilan? Kalau kepastian hukum tanpa keadilan tentu masyarakat merasa bahwa prosesnya tidak berjalan begitu ya. Tapi ada kepastian di situ. Di sisi lain berbicara tentang keadilan tetapi tidak ada kepastian hukumnya. Lalu kemudian alasan yang lain negara harus dijalankan berdasar hukum itu ialah adanya azas equality before the law, persamaan di muka hukum. Artinya siapa saja yang bermasalah secara hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi dan tanpa intimidasi. Lalu kemudian ada legitimasi demokrasi. Ya tentu saja negara dijalankan berdasarkan hukum itu harus melihat aspek-aspek demokratis. Ya, bagaimana konsep demokrasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa negara harus dijalankan berdasarkan hukum adalah tuntutan dari akal budi pikiran kita bahwa memang sejatinya tanpa ada hukum tentu saja menjadi sesuatu hal yang besar mudaratnya daripada manfaat di masa yang akan datang, sehingga negara yang diharapkan hadir untuk bagaimana rakyatnya adil, makmur dan sejahtera berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi 1945 itu berjalan dengan semestinya dengan tujuan menciptakan rakyat yang adil, makmur dan sejahtera. Nah, kalau kita berbicara tentang ciri-ciri negara hukum, tentu yang pertama kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ya, tentu saja segala sesuatu dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum, berdasarkan konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi manusia, dan tentu saja melakukan proses pembagian kekuasaan itu secara konsisten begitu ya. Lalu kemudian dalam hal-hal yang lain ada syarat-syarat atau ciri-ciri negara hukum itu menurut konferensi internasional di Bangkok pada tahun 1965. Ciri-ciri negara hukum itu katanya badan kehakiman itu harus bebas dan mandiri ya. Hakim itu harus independen tanpa intervensi dari siapapun. Yang kedua, pemilunya harus bebas, jujur dan adil. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat, kemudian kebebasan berserikat dan berkumpul. Ini adalah bagian dari ciri-ciri negara hukum yang kajian utamanya adalah untuk memahami dan mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu di sesi kedua ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.